itu yang sebenarnya tinggal skripsi. Udah dia saking putus asanya sampai selesai. Bukan selesai kuliah. Sayang banget itu Pak. Selesai. Kata orang tuh, kamu selesaikan skripsi atau hidup diselesaikan. Dia milih diselesaikan hidupnya. Ya udah. Rizal ya? Ya, Pak. Nama lengkapnya siapa? Rizal Cahya Pratama, Pak. Pak bisa disingkat Izal tuh gimana? Nama panggilan aja sih, Pak, biar akrab gitu loh sama teman-teman, biar kapan diinget. Kalau Izal akrab gitu. Iya. Kalau Pratama musuhan. Enggak gitu, Pak. Iya, kadang-kadang ada nama yang kita merasa spesial. Iya. Dari mana, Mas Izal? Tadi habis dari kampus sih, Pak, konsul ke dosen-dosen. Konsul apa? Konsul mata kuliah sih, Pak. Saya soalnya semester akhir kan. Semester akhir. Iya. Kegiatannya sekarang masih Iya. kuliah. Urus-urus kuliah. Iya. Belum bisa ketemu hari ini ya. Iya, Pak. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Azhar sehat? Alhamdulillah, always harus sehat terus. Kelihatan seger banget, Pak ya, hari ini. Kayaknya harus segar gitu ya. Iya. Iya, Pak. Kita segar, yang lihat segar, dunia terasa cerah. Alhamdulillah. Ya gimana nih? Ada yang bisa kita obrolkan hari ini? Ada sih, Pak, kebetulan. Jadi tadi kan saya habis dari kampus nih, Pak. Ya. Ketemu beberapa dosen buat urus mata kuliah saya yang masih ya jelek gitu, Pak. Ada yang jelek ya? Banyak, Pak, seharusnya. Lebih tepatnya banyak, Pak. Nah, saya kan sekarang semester akhir nih, Pak. Semester akhir. Terus tingkat stres juga makin tinggi nih, Pak. Nggak kayak awal-awal dulu, semester awal saya ngerjain tugas itu lancar, tanpa beban, semangat gitu, Pak. Maba-maba kan gitu, Pak ya. Nah, sering berjalannya waktu nih, Pak. Saya ketemu berbagai macam teman-teman nih, Pak. Ada yang nggak kuliah, ada yang kuliah sambil kerja, ya macam-macam gitulah, Pak. Nah, saya ini tipe orang yang suka bereksperimen di luar pelajaran, Pak. Lebih tertarik sama pekerjaan gitulah, Pak. Yang bisa menghasilkan output. Iya, orang itu Nah, mahasiswa itu, banget. Pak. Nah, gara-gara itu, Pak, saya lalai sama kuliahnya. Jadi, saya lebih suka tertarik sama pekerjaan dan akhirnya melupakan tujuan utama, Pak. Ya, buat selesaiin kuliah itu tadi. Ya. Nah, itu normal nggak sih, Pak? Seharusnya. Saya mau tanya, semester akhir nih, akhir banget atau Iya, Pak, injury time, Pak, lebih tepatnya. ini enggak akhir standar. Kalau kita kuliah itu kan semester akhir itu semester 6, 7 ya. Karena biasanya sih kalau S1 tuh 6 itu sudah nggak ada kuliah. Kalau ada sedikit, 7 itu udah sedikit banget kuliah atau nggak ada kuliah kadang-kadang. Semester 8 itu sudah tinggal mengerjakan skripsi ya. Iya, Jadi kalau injury time di atas itu nih rata-rata. pusing banget, Pak. Iya, kalau ditanya normal sih, aduh, normal banget sebenarnya. Normal, Pak ya? Normal banget. Kok bisa, Pak? Dikatakan normal. Ya ini selain bicara pengalaman pribadi, karena dulu juga mahasiswa dong. Iya. Dan juga sering bergaul dengan mahasiswa. Dilema mahasiswa semester akhir itu sudah menjadi fenomena standar menurut saya. Bisa dikatakan nggak hampir se-Indonesia, mungkin sedunia. Sedunia, Pak ya? Siapa saja yang memang pasti mengalami, Pak. Ya, karena yang lagi kuliah gitu. Iya. Biasanya dilemanya, kalau tidak ada beberapa menurut saya. Pertama tadi, dilema menghadapi skripsi. Iya, Pak. Waduh, Itu tingkat stres. dilema skripsi itu rata-rata. Iya. Dilemanya ada dua sih biasanya. Satu dilema internal, eksternal. Dilema eksternal tuh rata-rata itu karena sering dapat cerita gitu. Ya. Pembimbing yang killer. Yang killer, yang kalau nguji skripsinya itu, aduh. Dicoret, detail banget ya, Pak. Udah coret Revisi. nasibku aja deh, jangan coret skripsiku. Iya. Saking stresnya. Bahkan saya pernah lihat ketawa tuh di TikTok itu. Pacarnya diputus gara-gara ngapusin data skripsi. Terus Aduh. kata pacarnya, masa kasaran gitu doang aku diputusin sih. Terus kata pacarnya, ya ampun begitu doang. Waduh, repot sih, Pak, itu, Pak. Anda bisa mecat dari orang tua, tak pecat kamu. Saking stresnya Saking gitu stresnya, ya. Nah, faktor kedua internal. Biasanya ya bisa jadi karena berat kan, malas atau karena merasa bahwa skripsi itu kan tulis-menulis. Iya. Menulis itu terkait erat dengan membaca.
kebanyakan orang yang daya baca dan minat baca kurang, dia akan stres. Akan kesusahan Pak ya dalam. Karena kita nulis itu kan seperti kendi, Mas. Jadi kendi itu apa yang kita isi, apa yang kita keluar. Makin banyak yang kita isi, yang keluar juga makin banyak. Betul Pak. Nah itu standar biasanya. Ya. Sebenarnya minat baca orang itu banyak. Contoh misalnya konkret itu kita kalau membaca teks WA gitu, bahkan tidak hanya minat membaca, minat nulis juga. Kalau kita nulis WA itu panjang banget, detail. Tapi kalau nulis artikel suka. Ya. Membaca WA orang panjang itu kita suka. Tapi kalau membaca buku, jadi minat tuh ada, tapi daya bacanya yang kurang. Kemudian yang kedua tuh ada keinginan lulus cepat gitu ya. Ingin lulus cepat, cum laude gitu. Tapi bertahan sampai semester 2 aja cum laude-nya 3,5. Aduh, semester 4-5-nya udah lost semua. Lost gitu ya. Dan saya sudah banyak cerita mahasiswa yang kayak tadi itu, yang awal-awal semesternya itu bagus, tapi kemudian belakangannya jadi jelek. Itu stressful. Kemudian juga ada keinginan awal-awal semangat bahwa bareng kuliahnya dengan teman-teman, kalau bisa lulus juga bareng. Ya Pak, banyak terjadi. Iya, tapi ternyata realita berbeda. Iya, sendiri-sendiri ternyata Pak lulusnya. Teman yang janjian ingin bareng ternyata kemudian udah selesai dia. Iya. Itu kemudian juga terkait masalah pekerjaan, mau kerja di mana, gitu kan. Ya. Kadang-kadang pekerjaan yang saat ini kan kita tahu bahwa perkembangan dunia pekerjaan juga luar biasa dinamis gitu. Dulu orang ingin kerja sebagai dokter, sebagai insinyur perusahaan, ingin sebagai notaris, sebagai hakim dan lain-lain, itu menggiurkan. Sekarang sudah dikatakan bahwa itu pekerjaan yang sudah biasa, lebih baik jadi wirausaha. Seperti yang disampaikan oleh Mas Rijal tadi, teman-teman banyak yang sukses gitu di bidang wirausaha gitu ya. Seperti kopi gitu. Akhirnya fokus ke sana dan studinya misalnya begini. Mas Izal ini kan orang komunikasi, ya Pak, broadcast gitu ya, atau jurnal, ingin kerja di dunia jurnalis gitu ya. Tetapi ternyata kenyataannya pekerjaan di sana kurang menggiurkan. Teman ada yang buka kafe nih, menawarkan nih, penghasilan lebih besar tuh. Wah galau, akhirnya tidak tertarik lagi dengan studinya, terabaikan. Ujung-ujungnya kemudian jadi stres itu, kuliah ini buat apa? Lalu ada juga yang galau karena waduh nih kuliah nih lanjut apa enggak sih, apa kawin? Aduh. Ada yang udah ngebet kawin. Langsung gitu. Kawin, Pak. Hidup udah capek kawin aja gitu, buset gitu. Iya. Ada yang macam-macam dan itu memang rata-rata sih. Tapi yang paling banyak menurut saya itu adalah masalah skripsi, tugas akhir. Skripsi, Pak. Iya, tugas akhir itu. Karena begini, kalau saya mau ilustrasikan, mahasiswa itu kan sudah semester akhir itu kan makin santai. Iya. Gitu kan. Entengin semester gitu, 6 sudah mulai tidak sebanyak perkuliahan semester 1, semester 2, semester 3. Akhirnya kemudian mulai lebih banyak santainya. Oke lah dia mendaftar skripsi gitu, sudah bayar SPP, sudah ada pembimbingan, sudah bikin proposal nih, dan diterima gitu. Udah nih, step selanjutnya kayaknya gampang. Nyantai-nyantai dulu, masih muda gitu. Masih lama waktunya gitu, Masih lama. Sebulan, 2 bulan, santainya nyambung, studi continue. Di zona nyaman nih, Pak. Nyaman. Malah juga kayaknya kalau cari kerja sekarang enak nih. Ujung-ujungnya dapat malah income lebih nih. Kerja. Jangan-jangan masih jauh gitu ya. Aduh, kayak gitu, Pak. Akhirnya kemudian makin hari makin jauh lingkungan perkuliahan, rasa sebagai mahasiswa juga makin berkurang. Megang buku juga kayaknya mulai alergi gitu kan. Ujung-ujungnya mulai agak kesulitan ketika memulai kembali. Lama-kelamaan kadang-kadang ada masa tuh pelarian gitu kan. Lebih baik yang masih sempat kok, masih semester 7, semester 8. Masih ada waktu nih. Akhirnya sampai injury time. Ngentengin. Wah, stres. Jadi menurut saya ini dinamika yang sering, ada dilema yang hampir dirasakan oleh seluruh mahasiswa. Pak ya. Khususnya di Indonesia. Nah, jadi solusi buat orang-orang yang nasibnya seperti saya ini gimana, Pak ya? Solusi gimana maksudnya? Solusi yang dilema saat tugas akhir ya. Ya gini, saya bicara ini satu mungkin secara teori ada ya. Tapi juga berdasarkan pengalaman. Sekali lagi kita mengatakan bahwa walaupun itu normal, tapi bukan berarti kita harus ya udah biasa aja gitu ya. Tujuan dari apa yang kita sampaikan ini sebenarnya ya kalau bisa kita menghindari lah. Ya pasti, Pak. Ketika sudah mulai masuk semester akhir,
ya semester 7 tuh. Kita pahami dulu bahwa kondisinya kan sudah mulai lebih banyak perkuliahan tuh tidak lagi tatap muka gitu ya. Kadang kan bahkan tidak ada perkuliahan lagi, hanya tinggal magang gitu. Maka di saat itu waktu kita akan terasa lebih luas. Tapi tanpa sadar sebenarnya waktu kita menyempit. Iya, Pak. Pasti. Ya, menyempit sebenarnya waktu kita. Karena oke lah, tugasnya tidak banyak tapi berat. Iya, Pak. Iya kan? Tidak banyak tapi berat. Lebih variatif. Bahkan bisa jadi lebih berat dari apa yang kita alami selama ini. Ya, betul, Pak. Ya, sama nggak sih Pak misalnya antara kapas 1 kilo dengan besi 1 kilo? Sebenarnya sama, Mas. Kok bisa, Pak? Sama kan? Sama-sama 1 kilo. Sama-sama. Tapi kan terasa lebih berat mana? Oh iya, yang besi. Besi dong. Iya, pasti. Dan kalau ditimpuk kapas 1 kilo nggak berasa, Mas. Iya. Tapi ditimpuk 1 kilo beras, Aduh, 1 kilo besi, besi. sakit. Tugas kita disuruh kasih artikel oleh dosen. Ya, artikel biasa gitulah. Oke, kita kerjakan paling 2-3 lembar. Kemudian juga ketelitian dosen dalam menilai artikel itu oke lah ketat, tapi tidak akan seketat tugas akhir. Maka sebenarnya kita sedang menghadapi sesuatu yang membutuhkan konsentrasi penuh gitu. Siap. Nah, waktu yang kita punya karena dia semakin sempit, maka sebenarnya kita harus mulai pintar-pintar memanajemen waktu. Ya. Mana yang harus kita kerjakan, mana yang bisa ditinggalkan. Bisa kita tinggalkan. Mana yang sangat penting, mana yang penting, mana yang tidak penting harus bisa kita mulai pilah-pilahkan. Ya. Oke lah, kita bergaul dengan teman itu penting, bagian dari friendship. Tapi itu kan penting. Bahkan jangan-jangan tidak penting juga. Gitu. Karena waktu ngobrol itu kan bisa kapanpun. Ya kadang-kadang mahasiswa mengatakan bahwa Pak, wah hidup itu kalau nggak ngobrol kayaknya dunia sudah nggak penting lagi. Ada yang mementingkan sesuatu yang sebenarnya nggak penting banget. Ya. Gitu ya. Nah, jadi mulai menata waktu gitu bahwa kita sedang menghadapi persoalan yang jauh lebih berat, ya. Dan anggap bahwa yang kedua adalah bahwa masa depan itu tidak gampang. Ya, bahkan bisa dikatakan tuh lebih suram daripada yang sebelumnya. Dan itu real, Mas. Persaingan tuh luar biasa sekarang. Kehidupan sesungguhnya, Pak ya? Iya. Dengan kondisi begini kita tidak mungkin santai-santai gitu loh. Pasti. Ya, harus mawas diri. Bukan nakut-nakutin. Tapi memang kenyataannya demikian gitu loh. Ya kita harus prihatin gitu kan dengan kualitas kita sekarang. Gitu. Kalau kita mau bersaing dengan orang lain, maka kita harus meningkatkan kualitas kita. Ada, oke. Yang kedua itu tadi kita bawa ke depan itu, kita harus mawas diri, Mas. Harus ada tekanan dalam diri kita itu. Harus ada tekanan. Nggak boleh. Biar kita sadar, Pak ya. Harus, ya. Karena orang sukses itu kan karena dia dalam tekanan. Dan bisa kok dari tekanan walaupun itu, juga jangan over. Ya, over tertekan. Jadi kita ditekan diri kita sendiri. Iya. Yang penting mawas diri lah. Ya, bahwa kita boleh santai tapi jangan terlalu santai. Nah, kemudian kalau kita aktif organisasi, kurangilah gitu. Di masa-masa akhir itu. Kadang ada yang terlalu cinta organisasi jadi aktivis selama-lamanya gitu. Terus saya sering loh menemukan ada mahasiswa semester akhir itu sebenarnya aktivis hebat. Waduh. Orator dia. Kakak tingkat teladan. Saking teladannya nggak mau dilepaskan. Iya, dia orator hebat gitu. Tetapi semester akhir juga mau bisa selesai. Itu karena kurang mengurangi. Makanya kan kalau sudah semester 7 sudah mulai mengurangi, aktif terlalu banyak di organisasi. Ya paling mendampingi saja, jangan terlalu menjabat jabatan-jabatan yang strategis gitu kan. Nah, kemudian pertebal motivasi dan keprihatinan. Prihatin terhadap orang tua yang terus membiayai kita. Kapan kita berbalik untuk menyenangkan mereka lah, minimal tidak harus membiayai mereka gitu. Menyenangkan mereka gitu dan meringankan beban mereka. Kadang orang tua itu kan ada yang tidak sepenuhnya mampu membiayai kita, makanya akan mungkin gantian dengan adik gitu kan. Nah, kita ringankan beban mereka dengan cepat-cepat lulus. Jadi pertebal motivasi, cari motivasi apa saja yang membuat kita kemudian prihatin dengan apa yang kita lakukan sekarang. Dan terakhir jangan lupa berdoa lah. Pasti. Ya, berdoa itu agar Allah menolong. Kadang manusia itu ya mahasiswa itu
ingin berusaha tapi merasa lemah. Kebanyakan merasa lemah. Ya kita butuh pertolongan. Nah, maka banyak-banyak berdoa, banyak-banyak ibadah lah ya, mendekatkan diri sama Tuhan agar kita diberikan jalan Keringanan. Ya. Ya paling tidak itu sih menurut saya beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh mahasiswa semester akhir agar galaunya tadi Bisa berkurang. makin berkurang. Ya. Nah, buat tadi yang diceritakan Pak Azhar tadi kan, buat anak-anak yang baru masuk semester akhir nih. Itu Pak ya. Semester 7-8 gitu. Nah, buat saya yang udah terlanjur jauh banget dari semester akhir nih, Pak. Gimana, Pak, menurut Bapak? Apakah masih ada harapan, Pak, buat lulus kira-kira? Ini dilema tersendiri ya. Iya, Pak. Keresahan pribadi. Iya kalau tanya masih ada harapan enggak? Ya jangan, ya pasti ada harapan. Amin. Jangan putus asa banget, jangan. Iya, Pak. Jangan pernah putus asa, intinya Siap. gitu. Ya. Kita sebagai orang beriman aja itu udah haram hukumnya. Karena saya mengatakan haram putus asa dalam Islam itu. Gitu, Pak ya. Karena jatuhnya tuh kafir. Waduh. Wah, nggak bakal putus asa saya, Pak. Bakal semangat terus ini, Pak. Iya, jadi orang nggak sadar bahwa putus asa tuh bagian dari kekafiran. Orang nggak nyadar, ini luar biasanya Baru Islam. tahu ini, Pak. Saking Allah tuh marah mungkin mengatakannya orang yang putus asa itu. Nah, Al-Quran itu kan jelas, wala tayasu mir rauhillah wala yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Janganlah kamu pernah putus asa dari rahmat Allah. Rahmat itu kan sebenarnya bagian dari cara Allah memberikan jalan hidup kita lebih nyaman. Amin. Ya, jangan pernah putus asa lah bahwa ada jalan yang Allah siapkan untuk kita asal kita berusaha. Jangan pernah putus asa. Dan tidak ada putus asa kecuali orang yang kafir kata Allah. Ini tidak boleh. Harapan selalu ada. Maka dalam Islam itu ada konsep khauf wa roja, kekhawatiran dan ada harapan. Ada korelasinya dengan yang pertama tadi. Kita mengatakan bahwa kita harus prihatin. Prihatin itu ada unsur ketakutan. Iya. Gitu ya. Jadi kita memotivasi hidup kita dengan cara hidup itu kudu prihatin gitu. Dengan apa yang kita ada sekarang maka kita harus berubah. Iya, iya. Nah, karena prihatin itu bagian dari ketakutan, ketakutan tidak baik. Harus ada berkelindan terus dalam hidup seseorang. Iya, Pak. Maka harus ada harapan. Harapan itu kan cahaya gitu Ya. ya. Kita harus berharap bahwa insya Allah yang terjadi ini bagian dari takdir Allah. Karena sudah lewat ya. Ujian dari Allah, Pak. Ya, ujian bahwa ya mungkin saya harus seperti itu dulu, seperti dulu. Alhamdulillah kita kemudian tercerahkan gitu kan. Alhamdulillah kan kemudian Mas Izal masih syukur menurut saya semester akhir sadar walaupun stres dulu gitu kan. Alhamdulillah. Loh ada loh yang sampai nggak sadar-sadar. Aduh, pingsan. Bahkan saya punya pengalaman, punya teman mahasiswa juga gitu ya. Itu yang sebenarnya tinggal skripsi. Udah dia saking putus asanya sampai selesai. Bukan selesai kuliah. Sayang banget itu, Pak. Selesai. Kata orang tuh, kamu selesaikan skripsi atau hidupmu diselesaikan. Dia milih diselesaikan hidupnya. Ya udah. Sekarang dia kerja jadi apa namanya buruh kelapa sawit ya. Oke, nggak apa-apa itu sudah jalan hidupnya. Ya pilihannya. Ya jangan pernah putus asa. Siap. Nah, lalu kemudian mulai mengurai persoalan pelan-pelan. Ini langkah kedua. Mengurai persoalan. Harus diurai persoalan. Karena biar bagaimanapun apa yang dialami oleh Mas Izal ini kan jujur saja itu kan sebenarnya terjadi penumpukan persoalan. Iya, Pak. Benar sekali, Pak. Orang sudah saking numpuk, Mas sudah kayak benang kusut gitu. Iya, stres banget, Pak. Ya makanya ketika semester akhir tuh semester 7-8 tuntutannya cuma satu, kapan selesai kuliah. Ya, pasti. Ya kan, Ya, kapan skripsi. pertanyaan pastinya seperti itu. Semester akhir-akhir banget gitu, sudah ibaratnya mendekati sakaratul maut. Aduh. Pertanyaan bisa nggak 1-2, bisa 10, bisa 15. Pertanyaan udah nggak lagi, kapan kamu selesai kuliah? Kapan nikah? Bahasa udah gitu lagi. Iya. Kenapa sih nggak selesai-selesai? Udah main kasar nih bahasanya. Saking jengkel. Separatnya udah Tekanannya habis. lebih tinggi gitu ya. Kemudian juga pertanyaannya, kamu udah tua nah gitu. Masih kuliah Pengen aja. punya cucu nih gitu kan. Udah mulai pertanyaan begitu. Iya. Tuh lihat tuh saudaramu udah pada selesai Dibanding-bandingkan, dibanding-bandingkan. Aduh gitu kan. Kemudian juga persoalan tidak hanya dari keluarga kan dari teman-teman. Ya, gitu. pasti. Lagi asik ngopi galau datang teman udah sukses. Lo masih betah aja lo kuliah gitu. Ya elah dibilang betah Rek. Iya. Dia bercanda gitu. Iya. Serius nih. Insecure, Pak. Insecure. Jadi wah makin tekanan itu persoalan jadi makin rumit. Makanya pertama diurai dulu lah. Urai dulu persoalannya, selesaikan satu demi satu, cari yang paling mudah dulu. Iya, Pak. Dan yang paling membutuhkan perhatian paling banyak. Ya saat ini kalau semester akhir apa sih? Ya skripsi gitu. Nah,
Skripsi itu sebenarnya barang gampang kalau dibuat gampang. Gitu Pak. Buktinya ada yang selesai. Iya sih. Berarti Pak. kan selesai. Banyak yang selesai. Iya. Jadi ditanya yang skripsi udah selesai. Skripsi gimana? Gampang, bukti selesai gitu. Karena udah selesai gitu. Karena udah selesai. Cuma kadang nakut-nakutin, susah mas. Makin galau gitu nih. Ya. Jadi selesaikan, diuraikan pelan-pelan. Nah, sekarang mau tidak mau kita harus menyelesaikan persoalan itu. Ya udah kerjakan, mulai satu langkah. Harus berhijrah atau terus hilang arah, pusing sikap berat, ikatan kesungguhan menentukan arah, mulai satu langkah, ku pantang menyerah. Nah, mulai lebih banyak waktu kita gunakan untuk Fokus ke skripsi tersebut. Mulai menganggap itu yang paling penting, yang lainnya sudah nggak penting. Udah gitu, udah nggak penting mas, bukan penting lagi, nggak penting udah. Ya, dan tadi motivasi tadi yang membuat kita harus melakukan ini. Dan tidak ada kata terlambat. Siap. Ya, tidak ada kata terlambat. Yang penting kerjakan. Ada usaha Pak. Harus ada usaha dan jangan pernah menyerah. Ya. Lalu kemudian sering-seringlah berdialog dengan orang yang sekarang dialognya bukan lagi dengan orang yang bikin kita galau gitu. Ya dialog dengan orang yang memang akan mencerahkan kita, ke dosen kita, ya siapa sajalah gitu yang bisa mencerahkan kita. Udah milih nih sekarang. Siap. Siapa yang bisa mencerahkan kita, bukan makin buat kita hidup galau, makin gelap gitu. Ya intinya begitu menurut saya. Insya Allah bisa diselesaikan dengan baik. Siap. Ya. Saya sudah mulai tercerahkan nih Pak ya, berkat motivasi dari Bapak, penjelasan dari Bapak mengenai mahasiswa yang mengalami semester akhir nih Pak dalam skripsi ini. Menutup nih Pak. Alhamdulillah. Sebagai penutup nih Pak. Tutup apa mas? Penutup podcast hari ini. Podcast. Iya. Lupa saya kalau di podcast ya. Saya pikir tadi kita lagi ngopi aja nih. Saran buat mahasiswa yang seperti saya nih Pak, sedang mengalami injury time, agar nggak ada lagi mahasiswa yang nasibnya seperti saya Pak. Mengurangilah seenggaknya. Kalau nggak ada lagi seperti ini. Kalau nggak ada lagi kayaknya nggak ada. Bakal ada episode selanjutnya, ijal-ijal selanjutnya. Tapi minimal ya kita beri masukan dan saran lah ya, bahwa hidup itu kudu dinamis. Hidup terus ada perubahan. Harus sadar lah gitu. Ya, sadar, jangan sampai tertipu oleh keadaan. Sadar semua orang. Dunia terus berputar, nggak ada yang mandek. Pasti Pak. Pada akhirnya kita akan makin tua dan tuntutan makin tinggi. Makin cepat sadar, makin cepat berubah. Gitu. Iya. Orang tuh kan begitu. Bisa beradaptasi lebih cepat. Iya. Dan ingat mas, yang membuat kita begini kadang-kadang yang pasti lingkungan. Oh iya kan? Benar apa enggak? Pasti itu Pak. Lingkungan sangat mempengaruhi Pak. Saya ini cerita. Iya. Yang merubah orang tuh lingkungan. Salah pergaulan. Ya, benar, itu yang pasti. Orang dari rajin banget jadi males itu gara-gara lingkungan yang berubah. Makanya kata Rasulullah tuh hati-hati dengan memilih teman. Falyanzur ahadukum mayuhallilu. Jadi hati-hati dengan memilih siapa jadi teman dari kita gitu. Karena dia akan mengikuti lingkungannya. Tadi disampaikan oleh Mas Izal ya, gara-gara melihat lingkungan teman-teman yang bekerja akhirnya berubah. Kalau perubahan kita menjadi lebih baik, it's okay. Makanya lingkungan yang baik akan membuat kita lebih baik, lingkungan yang buruk akan membuat kita lebih buruk. Pasti. Ya, itu yang pertama. Diperhatikan lingkungan. Yang kedua menurut saya perbesar keprihatinan. Sadar diri Pak ya? Iya, mawas diri itu harus penting banget. Nah, caranya ya menurut saya yang paling dekat itu usaha orang tua yang mengkuliahkan kita itu. Ingat sama orang tua Pak. Ingat orang tua bahwa mereka itu kan luar biasa bekerja untuk agar kita ini sukses tanpa pamrih. Siap. Dan terus mendoakan kita gitu. Sedangkan kita begini-begini aja. Maka menurut saya durhaka kepada orang tua itu tidak hanya menghardik mereka, membuat mereka sedih, pasti sakit hati, patah hati, kecewa, dan itu bagian dari kedurhakaan menurut saya. Nah, sehingga kita juga harus mawas diri bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Ya, dan kalau sudah Allah itu lihat orang tua kita tidak ridho dengan hidup kita, Allah juga nggak ridho. Kan ridho Allah fi ridho walidain, ridho Allah pada ridho kedua orang tua kita. Makanya
berusaha untuk meraih ridho mereka dengan cara melakukan apa yang mereka perjuangkan selama ini ke kita. Ya seperti itulah menurut saya yang paling penting. Kemudian sekali lagi urai persoalan, ya cari yang paling gampang. Yang bisa dikerjakan Misalnya skripsi itu ya boleh lah, kita punya idealisme skripsi luar biasa. Masih semester awal tuh, Ya. pengen skripsi saya itu skripsi terbaik gitu ya. Saya nggak ingin tuh kalau cuma sebatas studi lapangan, pengen studi pustaka. Saya ingin meneliti tentang pemikiran tokoh ini. Wah, kalau bisa dibukukan, oke, nggak apa-apa di awal-awal. Tapi kenyataannya kan kita lihat kemampuan kita sekarang, maka realistis lah. Kalau judulnya terlalu berat, cari yang paling ringan, yang penting memenuhi syarat skripsi. Yang bisa dikerjakan Pak ya. Ya, sesuai kalau kapasitas. misalnya dapat pembimbing yang, nah ini mungkin soal jadi episode tersendiri nih pemirsa tentang pembimbing ini, karena banyak yang stres masalah pembimbing. Ya. Tapi menurut saya, ya pembimbing itu anggap dia seperti orang tua lah. Ya, mungkin mereka marah, itu sama, kita juga nggak pernah namanya nggak dimarahin orang tua. Tujuannya agar kita lebih baik. Nggak ada tuh niatan pembimbing agar wah Jelek-jelekan. ini nih jadi korban saya nih, Iya. dihancurin, enggak. Mungkin caranya seperti itu, ya namanya manusia, karakternya beda-beda. Ya. Malah menurut saya berharaplah dapat dosen itu yang pembimbing itu yang killer gitu. Sehingga kita siap mental tuh. Mentalnya lebih kuat lagi. Iya, Pak. daripada wah saya berharap pembimbingnya itu yang lembut, yang perhatian, pengertian Iya. gitu. Jadi ketika dapat yang sangar, down duluan. Ya Langsung mending kena siap-siap mental, Pak, yang kena mental dulu, siap-siap yang mental yang mungkin kurang ramah dulu, nggak masuk, itu kan karakter orang. Yang penting berusaha mengikuti apa yang mereka sampaikan, karena mereka sampaikan tujuannya agar kita bisa menyelesaikan tugas dengan Bisa baik. lulus. Saya pikir ini saja sih menurut saya yang harus kita perhatikan. Ya, dilema saat semester akhir itu biasa, tapi yang penting harus kita lewati dan kita bisa keluar dari persoalan tersebut dan menjadi pemenang dari apa yang kita hadapi saat ini. Ya, semoga Mas Izal ya, Amin Pak, Sukses, ya. doakan Pak ya. di sini. Ya, dan ini jadi pelajaran buat kita semua. Siap. Saya tidak mengatakan kalau Mas Izal itu begini karena malas, itu enggak juga. Sekali lagi mungkin karena faktor lingkungan yang membuat kita tidak fokus dengan yang harusnya kita lakukan. Yang seharusnya sangat penting menjadi tidak atau kurang penting. Ya begitulah. Ya sekarang sambil santai kita ngopi dulu aja. Oke Pak. Kopinya belum disentuh dari tadi. Monggo Pak, ngopi dulu. Oke, ngopi dulu.